Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran bab selanjutnya. Perhatikan video berikut dengan seksama ya. Terima kasih. Bab 4. Sumber ajaran Islam. A. Al-Quran dan ruang lingkupnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau oleh orang banyak, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Etimologi Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Selanjutnya ditinjau dari sisi terminologi, pengertian Al-Quran disandarkan pada Dr. Subhi Salih yang mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf serta diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. 2. Struktur dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surah atau surat. Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al-Baqarah, dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar. Total jumlah ayat dalam Al-Quran mencapai 6.236 ayat, di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu. Namun bukan disebabkan perbedaan isi, melainkan karena cara atau aturan menghitung yang diterapkan. Berdasarkan jumlah ayat dalam surah tersebut, surah-surah Al-Quran terklasifikasi dalam 4 kelompok berdasarkan ukuran surat, yakni As-Saba'ut Tihwal 7 surat yang panjang, Al-Mi'un 100 ayat lebih, Al-Masani kurang sedikit dari 100 ayat, Al-Mufassal surat-surat pendek. Setiap surat dapat dibagi atas surat Makkiyah atau surat Mekah dan Madaniyah atau surat Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu, di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Surat Makkiyah berjumlah 89 surah, sedangkan surah Madaniyah berjumlah 25 surah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya pada masalah geografis dan historis. Ulama meyakini bahwa ayat Makkiyah memiliki sifat, pesan, dan ajaran yang berbeda dari ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah merupakan 3/4 dari isi Al-Quran, umumnya mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, siksaan bagi orang kafir dan durhaka, kisah para nabi dan rasul, cerita umat terdahulu, dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan ibarat. Adapun ayat Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah keamanan, sejarah pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah berlangsung selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surah yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Setiap kali ayat Al-Quran turun kepada Nabi, beliau segera menyampaikan kepada para sahabat,
Beliau membacakannya dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk mencatatnya. Di samping Nabi beserta para sahabat langsung menghafal dan membacanya. Tugas penulisan wahyu bukan merupakan kemauan semata, tetapi Nabi Muhammad telah melembagakan dalam bentuk program dan pelaksanaan yang terorganisir. Khalifah Utsman berkata, bila mana wahyu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, beliau mengumpulkan orang-orang yang telah ditugaskan untuk mencatatnya. Di antaranya Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut untuk dirinya sendiri walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. 4. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ulama sepakat bahwa Al-Quran memiliki uslub atau gaya bahasa yang tinggi, fasohah atau ungkapan kata yang jelas, dan balago, kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca serta pendengarnya yang mempunyai bahasa Arab yang tinggi. Selain dari segi bahasanya, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi berita dan pernyataan ilmiah yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi hujjah atas kebenarannya. Isi kandungan Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. B. Kedudukan hadis, ijma' dan qiyas. 1. Pengertian sunnah dan hadis. Dalam Islam, kata sunnah berarti jalan atau tradisi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Istilah ini menurut pengertian para muhaddisin identik dengan hadis, meskipun sebagian ulama membedakan keduanya, yaitu hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi yang asli. Ada juga yang membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad, sedangkan sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis terdiri dari dua komponen utama, yakni sanad dan matan. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Ali Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, dalam bukunya As-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha menulis bahwa sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara. 3. Pengertian ijtihad dan medan ijtihad. Menurut kelompok mayoritas usuliyah, ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dan terhadap sesuatu hukum syara atau hukum Islam. Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih atau hukum Islam, faqih, bukan yang lain. Kedua, yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum i'tiqadi atau hukum khuluqi. Ijtihad juga merupakan perbuatan yang dibebankan kepada para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru dalam kehidupan umat muslim apabila tidak ditemukan dalil hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Usaha ijtihad ini dapat dilakukan melalui dua metode, yakni qiyas dan ijma'. 4. Ijma' dan qiyas. Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, ijma' ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah atas sesuatu hukum syara. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. 5.
Ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Ijma merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam. Bukti kehujjahan ijma adalah: pertama, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Lafaz amri adalah hal-hal keadaan dan ia adalah umum. Ulil amri duniawi adalah para raja, pemimpin, dan penguasa. Sedang ulil amri agamawi adalah para mujtahid atau ahli fatwa agama. Adapun ijma ditinjau dari sudut cara menghasilkannya ada dua macam, yaitu pertama, ijma sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha, yakni memberi putusan. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu sebahagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadha, sedang sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Yang C, pengertian tentang nas dan syariah. Syariah menurut etimologi, yakni sumber air yang dituju atau didatangi untuk minum. Kemudian kata syariah itu digunakan oleh orang-orang Arab dalam arti jalan yang lurus. Perubahan arti dari maknanya yang asli, yakni sumber air, menjadi jalan yang lurus karena sumber air atau mata air merupakan sarana untuk hidup manusia. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang menempati dunia ini selalu memerlukan air, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Adapun pengertian syariah menurut terminologi antara lain seperti disebutkan oleh Manna Khalil Al-Qattan, ialah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. D. Teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Secara etimologi, kata istinbat berasal dari kata benda, an-nab, bentuk masdar dari nabata yang butuh nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali. Menurut Haitham Hilal, kata istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam arti al-istikhraj, yakni mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Nah, secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas atau Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. E. Ijtihad dan perbedaan madhab. Secara etimologis, ijtihad merupakan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid untuk menemukan pemecahan atau ketentuan hukum tentang masalah keagamaan. 3. Kedudukan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ahli usul fikih menetapkan bahwa hukum ijtihad itu ada 3 macam, yaitu fardu ain, fardu kifayah, dan mandub. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.